Saudara-saudari dalam Tuhan yang terkasih, doa itu seperti makanan, seperti pernapasan bagi hidup baru kita yang dianugerahkan waktu dibaptis, hidup dalam Tuhan Yesus. Seperti kalau kita makannya kurang atau malah tidak sehat, seperti kalau kita pernapasannya selalu ditekan oleh kesibukan-kesibukan, tidak pernah bernapas dengan luas, dengan bersenam atau olahraga, pasti dampaknya dalam hidup ini bisa mengurangi kehidupan, sakit, dan bisa mengancam hidup, bisa mati. Demikian juga kalau kita tidak berdoa, hidup baru itu hanya sekali muncul tapi terlantar, bisa mati juga. Maka hari ini Tuhan lewat gerejanya mengundang kita untuk menyadari bahwa doa itu penting. Dengan kita melihat selayaknya para murid juga mendekat pada Tuhan Yesus. Tuhan, ajarilah kami berdoa. Dan Tuhan mengajarinya. Ada 3 hal yang penting dalam doa itu. Yang pertama, menyapa Allah Bapa. Tidak Bapa kami saja, tapi Bapa. Berarti mengundang kita semua untuk masuk bergabung dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak mengatakan Bapa kami, tapi Bapa. Hubungan yang amat intim, mesra dengan Bapanya. Kita diundang ke sana. Maka bagi kita doa ini juga bukan hanya Bapa saja, bukan hanya Bapa kami itu, tapi juga Bapa. Relasi kita dalam kebersamaan anak-anaknya dalam Tuhan Yesus, relasi kita dengan secara pribadi langsung hubungan kita dengan Bapa. Itu undangan Tuhan Yesus. Kalau berdoa jangan lupa bergabung dengan Tuhan bersama dengan saudara-saudari. Tapi juga tidak tenggelam hilang di sana, tapi juga secara pribadi menghadap Allah Bapa. Nah, relasi antara Bapa dan anak inilah yang Tuhan ingin tularkan kepada kita. Karena itu memang panggilan kita semua. Yang kedua, bahan doanya hanya permohonan 5. Tapi menurut Bapak Gereja Santo Tertullianus, Santo Yohanes Agustinus, juga Santo Thomas Aquinas mengatakan dalam 5 itu memuat seluruh Injil, kabar sukacita yang diwartakan pada kita. Baik kabar maupun sudah mulai masuk mengena dalam kabar itu, sudah mulai bekerja menyelamatkan dengan memberi rezeki secukupnya, dengan mengampuni dosa-dosa kita, dengan juga melindungi kita dari bahaya-bahaya. Semuanya doa-doa kita ada di situ. Jadi meskipun pendek, tapi seluruh permohonan yang kita harus belajar mohon, karena itu anugerah kabar sukacita yang diberikan pada kita. Tidak hanya hidup kita sehari-hari yang kita butuhkan, tapi juga yang di masa depan Tuhan siapkan untuk kita. Maka kalau kita berdoa Bapa kami,
perlu juga pelan-pelan menyadari semuanya itu. Dan Tuhan rupanya menghendaki supaya doa ini menjadi cara doa kita. Yang ketiga adalah sikap yang penting. Dua hal. Yang pertama, percaya penuh akan kemurahan, akan cinta dan kemurahan Bapa. Maka mintalah, jangan lelah meminta, mencari dan mengetuk pintu. Yakin bahwa akan menemukan, akan dibukakan pintu. Karena Tuhan sudah ada di ambang pintu. Sudah membawa anugerah itu, tinggal kita minta. Tidak ada yang disimpan, semua untuk kita, untuk keselamatan kita. Yang kedua, sikap bertekun. Bertekun itu tidak hanya mendesak-desak, tapi meminta, mengulang-mengulang sampai diberikan. Tidak hanya satu kali sudah cukup, Tuhan sudah tahu, tapi kita harus belajar bertekun, diminta terus. Karena dengan meminta berkali-kali ini, lama-lama kita belajar untuk melibatkan Roh Kudus. Lama-lama seperti doa Tuhan Yesus di dalam Getsemani itu. Tuhan, Bapa, bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu. Kalau kita bertekun, mengatasi kebosanan, kita justru dihantar pada belajar berdoa bersama Roh Kudus. Seperti tadi juga ditegaskan oleh Tuhan Yesus. Bapa mana yang memberi makan kalajengking atau ular kalau anaknya minta makan? Bapamu di surga pasti memberi apa saja yang kalian minta, termasuk Roh Kudusnya. Itulah yang diajarkan Tuhan. 3 hal yang penting sekali. Kita kerap kali berdoa, Bapa kami, cepat-cepat, terbiasa sampai tidak sadar apa yang Kau doakan. Pelajaran Tuhan Yesus mengundang kita untuk belajar mendoakan Bapa kami pelan-pelan atau diulang-ulang. Makin lama makin mengenali sikap yang penting sebagai anak, yaitu percaya penuh, mendesak, dan hal-hal yang perlu kita doakan. Jangan kebutuhan saya sendiri saja, kebutuhan seluruh dunia, bahkan hal-hal yang kita tidak terpikir, yang lebih besar, lebih baik, itu juga kita perlu belajar terus, agar doa kita membuat kita makin lama berkembang menjadi anak-anak Allah yang baik. Dan Tuhan Yesus dengan leluasa menolong kita bertumbuh dalam doa itu. Inilah saudara-saudari rupanya yang Tuhan menghendaki kita semua untuk meninjau kembali doa-doa kita setiap hari. Pertama kita tinjau apa saya sungguh berdoa. Dan berapa kali, berapa lamanya. Kita lihat lagi apa yang kita doakan. Bagaimana sikap kita? Begitulah undangan Tuhan, Bunda Gereja kepada kita semua supaya doa kita itu disegarkan kembali, dibenahi supaya sungguh-sungguh menghasilkan kehidupan yang segar, dinamis, penuh kekuatan dalam pelayanan kita. Kita bersyukur pada Tuhan atas firman hari ini. Marilah kita mohon supaya pelajaran Tuhan yang diberikan pada kita hari ini sungguh-sungguh menyegarkan kembali hidup doa kita setiap hari.